Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Bersyukur pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah online Gereja Kristen Indonesia Gatot Subroto Purwokerto, Minggu 14 Februari 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dina Dwi Putranti dari GKI Banyumas. Kami mengucapkan selamat melayani dan terima kasih untuk pelayanannya. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara semua. Yang pertama, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di dalam sorga, Ibu Wartini, istri dari Bapak Winardi Santoso. Pada hari Rabu 10 Februari 2021, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 12 Februari di Pemakaman Umum Kebon Dalem. Kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu online akan diadakan pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 18, dilayani oleh Pendeta Adon Sukmana dan Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti dengan tema "Sungguh kami ini abu, kami ini hanyalah debu". Saudara-saudara diundang untuk turut serta dalam ibadah online ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, dan sebelum ibadah ini dimulai, kami beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan ujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja.
Raja menang. Mulia namanya, Sang Penerus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sama. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penerus, Maha Kudus, Maha Besar. Kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan yang menjadi tema pada minggu ini ingin mengajak kita untuk menghayati kembali peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya. Transfigurasi atau perubahan wajah Yesus ini seringkali dipandang sebagai sebuah jembatan antara penderitaan Yesus dengan kemuliaannya. Dengan menghayati transfigurasi Yesus, kita diharapkan untuk semakin percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Sang Mesias dalam segala keadaan, baik dalam keadaan hidup yang penuh dengan kemuliaan, maupun saat kita mengalami penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dan secara pribadi, kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui akan segala dosa dan cacat celah kami, karena kami tidak dapat melakukan perintah Tuhan dengan baik. Dalam kehidupan kami setiap hari, kami sering membuat hati Tuhan menangis.
Bahkan ketika kami hidup bersama dengan keluarga, dengan sesama kami sering menyakiti hati mereka. Kami sering memandang mereka bukan sesama kami yang harus kami kasihi. Tapi seringkali terjadi, mereka adalah lawan, mereka adalah saingan hidup kami. Kami belum mampu melaksanakan hukum kasih, mengasihi Tuhan dan juga sesama. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah ya Bapa, pengakuan dosa kami ini yang kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan juga mendengar seruan doa-doa kita. Tuhan mendengar pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Berita anugerah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, akan kita dengarkan bersama-sama yang diambilkan dari 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan, dan iblis kerap menyerbu,
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab kami boleh merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Kami sadar Tuhan bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini, ada begitu banyak hal yang kami hadapi. Namun tolong kami agar kami boleh belajar memaknai kehidupan ini di tengah-tengah segala dinamika pergumulan yang terjadi di dalamnya. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca, renungkan pada saat ini boleh menguatkan kami, boleh menolong kami, boleh memampukan kami untuk menjalani kehidupan, sehingga pada akhirnya kami boleh melihat kemuliaan di dalam kehidupan kami, sebagaimana Kristus telah meneladankannya bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Tuhan berkati juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan dirinya. Tuhan perlengkapi ia untuk berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami, agar kami boleh memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-9, ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Injil Markus pasal 9, ayat 2 hingga ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan dan pemeliharaan Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya menyanyikan
sebaris not ini, kira-kira Bapak Ibu bisa tebak nggak ya? Ini lagu apa? Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re. Tahu ya lagu apa itu? Iya, betul sekali. Kami puji dengan riang. Lagu yang berasal dari sebuah lagu asli berjudul Joyful, Joyful, We Adore Thee. Adakah saudara yang tahu siapa pencipta musik lagu ini? Iya, dialah Ludwig van Beethoven. Saudaraku, sosok Beethoven ini familiar di telinga kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa saya memulai khotbah hari ini dengan sosok Beethoven? Karena saya sangat tersentuh dengan sebuah pernyataan yang Beethoven yang tertulis dalam sebuah buku karya pendeta Andar Ismail yang berjudul Selamat Berkembang. Di sana dikatakan, Beethoven mengatakan, bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu Allah. Lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Saudaraku, tulisan ini adalah sebuah ungkapan perasaan Beethoven setiap kali dia mengurung diri untuk menghasilkan sebuah karya musik yang hebat. Setiap hari ia mengarang karya musik. Tiap kali dia mencari ilham, dia selalu mengurung dirinya sampai berhari-hari. Bahkan dalam kisah tersebut dikatakan sering Beethoven itu lupa makan. Bisa kebayang ya Bapak Ibu, badannya mungkin tidak seperti saya gitu, karena Beethoven jarang makan gitu. Nah, setiap kali Beethoven ini berhasil menyelesaikan sebuah karya dan dia keluar dari ruangannya, dia merasa girang. Dia merasa dia telah melihat wajah Tuhan. Dia merasa telah melihat cahaya ilahi. Dan dia ingin membagikan, memantulkan cahaya itu kepada orang lain melalui karya musiknya. Saudaraku, menarik sebab spiritualitas Beethoven ini berbuah dalam sebuah karya musik. Dia mengatakan, tujuanku adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagunya juga untuk para pendengarnya. Demikian diungkapkan oleh Beethoven sebagai refleksi pribadinya. Saudaraku, amat luar biasa. Kendati dalam perjalanan hidupnya, Beethoven mengalami begitu banyak kesulitan, persoalan, penderitaan, terutama akan kondisi kesehatannya. Tetapi Beethoven selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, mengupayakan yang baik dalam setiap karyanya. Saudaraku, kalau saudara mengingat kisah hidupnya, ternyata pujian yang kita sering nyanyikan dalam Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang, itu adalah sebuah karya yang dibuat oleh Beethoven ketika dia ada dalam satu fase kehidupan yang sulit. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia menderita penyakit tuli. Bayangkan saudara, seorang pencipta lagu tapi tidak bisa mendengarkan lagu yang dia ciptakan. Namun demikian, kita patut meneladani Beethoven sebagai pribadi yang beriman, yang terus menyatakan perkataannya tadi, bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajah Allah kepada orang lain. Injil Markus yang kita baca pada hari ini, kita bisa melihat bahwa kemuliaan Allah nampak melalui peristiwa transfigurasi Yesus.
transfigurasi, kalau kita bicara tentang transfigurasi secara harfiah, ini perubahan rupa. Menariknya, perubahan rupa tidak hanya wajahnya yang berubah, tidak hanya wajah Yesus yang berubah, tapi juga pakaian Yesus turut berubah. Saudaraku, dalam Alkitab tertulis bahwa pakaiannya mengelantang, sangat putih berkilat-kilat. Ada pancaran sinar ilahi yang keluar dari pakaian Yesus itu. Saya nggak tahu nih, kalau Bapak Ibu Saudara pada masa itu ada bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kemudian melihat Yesus yang berubah rupa seperti itu, apa yang Bapak Ibu akan rasakan? Mungkin kita akan lari ketakutan. Mungkin kita akan merasa sesuatu yang mistis terjadi di sekitar itu. Tetapi ini menarik karena Yesus menyatakan kemuliaannya di depan para muridnya. Kalau kita perhatikan, peristiwa transfigurasi Yesus ini terjadi ketika Yesus memberitahukan pemberitahuan pertama dan kedua mengenai penderitaannya. Jadi peristiwa ini terjadi di antara pemberitahuan Yesus yang pertama dan pemberitahuan Yesus yang kedua tentang penderitaannya. Saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa kemuliaan itu terletak pada hakikatnya sebagai Allah yang menjadi manusia, yang dalam kesetiaan rela menanggung penderitaannya demi manusia. Dia merendahkan diri, dia rela menderita demi keselamatan manusia. Saudaraku, ini berbeda sekali dengan kemuliaan yang kita pahami. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang namanya kemuliaan itu sesuatu yang sukses, jalan yang tampak naik, ya. Tetapi bagi Yesus berbeda. Ya. Namun hal ini dalam peristiwa transfigurasi ini tampak sekali bahwa Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes tidak mampu menangkap pesan dari peristiwa transfigurasi Yesus itu. Mereka memandang bahwa peristiwa transfigurasi ini dari sisi keyahudian mereka, yaitu mereka melihat Yesus sebagai Mesias. Dan cara pandang seperti ini tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bagi Yesus, Mesias harus menderita sebelum dia menunjukkan kemuliaannya, yaitu dalam peristiwa kebangkitannya. Saudaraku, dengan demikian kita bisa melihat bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus ditempatkan dalam sebuah perspektif pernyataan kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Bukankah kita juga sering bertindak seperti Petrus yang gagal menghayati imannya kepada Yesus? Iman pada Mesias inilah yang akan senantiasa ada dalam segala keadaan, baik saat hidup kita dalam kemuliaan maupun juga dalam penderitaan. Kita juga perlu menghayati kemesiasan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan adalah jalan yang menurun, jalan menghamba, jalan mengosongkan diri dalam kerelaan memberi dirinya bagi dunia. Penghayatan tentang Mesias ini akan terwujud bila kita sebagai pengikutnya mendengarkan Dia. Dengan mendengarkan Yesus, kita belajar untuk menerima, bahkan mencintai penderitaan Yesus, agar dapat menerima kemuliaannya melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu artinya tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan.
salah kaprah kalau kemuliaan Allah hanya selalu kita lihat sebagai peristiwa yang spektakuler, yang bombastis, yang hebat. Orang-orang memang menyaksikannya terpesona. Namun sayangnya hal-hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Seringkali kita tidak peduli bagaimana mestinya peristiwa-peristiwa pengalaman kita menyaksikan kemuliaan Allah. Pada akhirnya berdampak secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana iman seorang Beethoven. Iman yang terus merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada sebuah perjumpaan, ini menjadi kata kunci, perjumpaan antara Beethoven dengan Tuhan. Dan ini pun akhirnya terwujud dalam suatu tindakan Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga kita. Seharusnya ada sebuah perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dalam situasi apapun yang kita jalani dalam hidup ini. Sebab ketika kita berhasil membangun relasi dengan Tuhan, maka sikap iman kita itulah yang akan terus-menerus terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita tahu bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita banyak yang tidak kita pahami. Namun kita percaya, kita bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu akan tampak melalui pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita rasakan, kita bagikan sehingga bisa membawa dampak positif juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dan hal ini mesti berlangsung terus dan terus. Karena itu yang dikehendaki Allah terjadi dalam kehidupan kita. Bersediakah kita? Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui amplop dan diserahkan ke kantor gereja, atau dapat juga diberikan melalui transfer bank atau scan barcode seperti yang tertera ada di layar Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Dina. Saudaraku, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh diingatkan bahwa kemuliaan hidup itu hanya terjadi ketika kami bisa menerima keadaan dan situasi hidup kami. Di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu ada Tuhan yang terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang menguatkan kami untuk melewati setiap persoalan kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Ketika kami mengawali masa pandemi, kami tahu bahwa kami hidup dalam ketakutan, kami hidup dalam kekhawatiran, kami hidup dalam kecemasan. Tetapi Engkau di dalam kasih pertolongan-Mu, Engkau menunjukkan dan membuktikan kepada kami penyertaan-Mu yang nyata dan sempurna. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu itu kepada kami. Dan sebagai ungkapan syukur Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar persembahan ini boleh menjadi hal yang berguna dalam pelayanan Tuhan, dalam pertumbuhan kehidupan jemaat Tuhan. Dan persembahan yang kami kumpulkan ini boleh terus mendukung karya misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya melalui pelayanan GKI Gatot Subroto. Tuhan berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepadanya, agar apa yang kami berikan kepada Tuhan boleh dikelola dengan baik oleh majelis jemaat dan menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah rasa syukur kami atas kasih Tuhan, kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Tuhan memberkati mereka, apapun kondisi mereka saat ini, dimanapun mereka harus menjalani perawatan, kami serahkan di dalam Tuhan. Engkau memberikan berkat kesembuhan, Engkau memberikan berkat kekuatan dan penghiburan bagi mereka di tengah-tengah kelemahan diri mereka. Juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani masa-masa isolasi karena mereka terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka pengharapan agar ruang-ruang isolasi menjadi ruang-ruang pengharapan bagi mereka untuk boleh segera pulih, untuk boleh kembali melanjutkan kehidupan mereka. Dan jangan biarkan mereka jatuh dan putus asa dalam situasi yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan GKI Gatot Subroto bersama dengan gereja-gereja yang lain. Tuhan berkati agar majelis jemaat, anggota jemaat, simpatisan, semuanya boleh ada dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan mereka semangat untuk boleh terus hidup bertumbuh di dalam pelayanan, bertumbuh di dalam iman mereka. Meskipun mereka ada dalam situasi yang terbatas seperti saat ini.
Kami juga berdoa bagi Pendeta Adon Syukmana dan juga Pendeta Emeritus Yulinina Purwanti. Kedua hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan di GKI Gatot Subroto ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Tuhan mampukan dan perlengkapi mereka untuk boleh melakukan karya pelayanan-Mu. Sehingga melalui hamba-hamba Tuhan ini, jemaat Tuhan boleh diberkati dalam pertumbuhan iman mereka. Melalui karya layan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang Engkau percaya ini. Kami juga menyerahkan ya Bapa, setiap pribadi yang Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan juga boleh menyertai mereka. Kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di dalam masa-masa seperti saat ini, tentu saja ada begitu banyak kepentingan yang terlibat di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ada sebagian kelompok yang membagikan informasi-informasi yang seringkali membuat kami merasa tidak nyaman. Kiranya Tuhan, Engkau tetap berkati bangsa dan negara kami ini, agar kami semua boleh ada dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang memampukan para pemimpin bangsa kami, baik presiden, pemerintah, daerah, dan semua pejabat-pejabat yang Tuhan pakai, yang Tuhan telah percayakan mereka. Kiranya mereka pun boleh mengambil segala kebijakan yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, di masa-masa ketika kami, masyarakat Indonesia, memulai proses vaksinasi, Tuhan juga berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan gerakan vaksinasi ini juga boleh menolong kami agar kami juga boleh dapat terlindung dari COVID-19. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan punya cara untuk mengatasi situasi yang ada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya penuh pada kehendak Tuhan. Kami yakin segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, ada maksud Tuhan yang baik di dalamnya. Oleh karena itu kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya dalam berkat penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Ku
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.